Karena di Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam hingga Indonesia menjadi salah satu negara yang berpengaruh dalam tren fashion muslim dunia. Hijab merupakan kewajiban umat muslim untuk menutup aurat dan bisa juga dikatakan sebagai tolak ukur tingkat keyakinan beragama Islam. Namun dalam perkembangan saat ini, hijab tidak hanya menutupi aurat saja, tetapi juga telah menjadi tren hijab umat Islam khususnya wanita, dan hijab sudah banyak digunakan oleh semua kalangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kami memilih bisnis hijab? Karena peluang kreativitas dan juga inovasi. Hijab memiliki banyak variasi model, warna, dan motif sehingga membuka peluang untuk bereksperimen dengan desain yang inovatif dan juga menarik. Yang kedua, ada produk yang berkelanjutan. Hijab adalah produk fashion yang selalu dibutuhkan dan tidak terlalu terpengaruh oleh musim. Selain itu, gaya hijab terus berkembang sehingga selalu ada peluang untuk mengeluarkan desain dan juga model baru. Dan ketiga, ada peluang pasar yang sangat luas karena hijab memiliki target pasar yang besar, terutama di Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim. Hijab menjadi kebutuhan sehari-hari bagi banyak orang sehingga ada permintaan yang stabil. Selanjutnya, target pasar kami yaitu berdasarkan target pasar hijab kami terdiri dari 3 kelompok, yaitu remaja, anak-anak, dan orang tua dengan proporsi yang disesuaikan untuk memenuhi keinginan dan juga gaya hidup masing-masing. Nah, di sini ada anak-anak 30%, remaja 50%, dan orang tua 20%. Strategi pemasarannya yaitu pasar hijab dapat disegmentasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti usia, remaja, dewasa, maupun orang tua, lokasi, perkotaan atau pedesaan, dan gaya hidup modis, praktis, dan juga berfungsi. Distribusi itu ada toko online melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain, dan juga website yang memudahkan pembelian. Kedua, ada marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak untuk memperluas jangkauan pasar. Promosi dan iklan yaitu influencer marketing, kolaborasi dengan influencer atau selebgram yang memiliki audiensi yang sesuai dengan target pasar hijab untuk memperkenalkan produk. Ada juga konten marketing yaitu membuat konten di medsos yang menarik seperti tutorial hijab, tips atau inspirasi gaya hijab yang dapat menarik minat di audiensi dan juga membangun kedekatan dengan pelanggan. Yang ketiga, ada ulasan pelanggan, itu mengajak untuk memberikan desain atau testimoni produk yang telah dibeli untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Dan kolaborasi dan kemitraan yaitu menjalin kerjasama dengan brand lain yang memiliki audiens serupa atau dengan acara komunitas terkait seperti seminar, talk show, dan event fashion untuk mempromosikan produk hijab. Rencana perancangan dan juga pengembangan. Rencana perancangan dan pengembangan bisnis hijab melibatkan beberapa langkah strategi untuk menciptakan merek yang kuat dan memenuhi kebutuhan pasar. Berikut adalah poin-poin utama dalam perencanaan tersebut. Pertama, analisis pasar, mengidentifikasi target pasar seperti wanita muslim yang mencari hijab berkualitas dan juga modis, memahami tren fashion hijab yang preferensi pelanggan dan daya beli menjadi tinggi. Kedua, ada desain dan produksi, yaitu menentukan jenis hijab yang akan diproduksi, misalnya hijab segi 4, pasmina, atau istan, dengan perhatian pada bahan yang nyaman dan juga desain yang sesuai dengan tren. Ada branding, yaitu membangun identitas merek yang kuat termasuk logo, nama merek, dan juga citra merek yang mencerminkan nilai-nilai seperti kualitas, kenyamanan, dan juga keindahan. Ada saluran distribusi, yaitu memilih platform penjualan yang tepat seperti toko online, marketplace, atau butik fisik, memperkuat kehadiran di media sosial untuk membangun komunitas dan juga meningkatkan penjualan. Ada strategi pemasaran, yaitu menggunakan kampanye pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, dan juga influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Menawarkan promo dan juga diskon untuk menarik pelanggan baru. Yang terakhir ada skalabilitas dan juga inovasi, yaitu mengembangkan produk baru dan menyesuaikan dengan permintaan pasar, memperluas produk ke kategori lain seperti aksesoris atau pakaian muslim di rumah untuk meningkatkan pendapatan dan juga memperhatikan aspek keberlanjutan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan, lebih menjalankan bisnis secara etis yang semakin menjadi perhatian konsumen. Lalu ada rincian komponen keuangan. Total estimasi biaya awal kami yaitu 2 juta. Yang pertama ada riset pasar dan pengembangan produk. Rinciannya ada analisis pasar melalui survei online, riset media sosial atau media sosial. Estimasi biaya yaitu 150. Lalu ada pembelian bahan baku dengan rincian pembelian
Estimasi biayanya yaitu 400.000. Lalu ada branding dan marketing awal dengan rincian desain logo dan materi pemasaran secara sederhana. Pengeluaran iklan kecil untuk promosi di Instagram atau TikTok dengan estimasi biaya 150.000. Lalu ada pengemasan dan pengiriman dengan rincian biaya pengemasan hijab, kantong plastik, label, box pengiriman, dan ongkos kirim produk ke pelanggan dengan estimasi biaya 100.000. Lalu ada biaya administrasi dan legal dengan rincian biaya administrasi, estimasi biaya 50.000. Estimasi keuntungan dari penjualan hijab, harga jual hijab yang diproduksi adalah 40.000 per pieces dan modal yang dikeluarkan untuk hijab adalah sekitar 34.000. Biaya bahan baku, biaya produksi. Berikut adalah perhitungan keuntungannya. Yang pertama ada harga jual per hijab 40.000, biaya produksi per hijab 34.000 sudah termasuk bahan, jahit, dan pengemasan. Lalu ada keuntungan kotor per hijab yaitu 6.000, lalu jumlah yang dijual 50 pieces hijab. Lalu keuntungan kotor total 50 pieces hijab yaitu 300.000. Lalu ada keuntungan bersih. Keuntungan kotor 300.000 dari penjualan 5 pieces hijab. Biaya pemasaran